Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jiandao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini berlatar di kediaman dari sang pangeran. Terlihat dia sangat kesal dengan tindakan Wen Yuan yang selalu berbuat onar. Begitu juga dengan tujuan kedatangan sang pangeran ke kota Yunhe adalah ingin membasmi rubah tua Wen Yuan yang juga telah memeriksa dirinya yang adalah backingan dari Su Yi. Sontak si Bibi nampaknya senang, menurutnya tindakan Wen Yuan sangatlah bagus, yaitu mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan bergabung bersama Su Yi untuk membasmi Wen Yuan. Di sisi lain di kediaman Su Yi kita juga melihat Xiao Peng yang sudah kembali bisa berjalan di mana sebelumnya Su Yi telah mencoba untuk menyembuhkannya dan itu akhirnya berhasil. Tentu Xiao Peng pun merasa senang dan berterima kasih pada Su Yi. Begitupun dengan si Hong Jun yang kini ingin merayakannya yang akan dilaksanakan di restoran nomor 1 di kota Yunhe. Namun Xiao Peng sedikit pesimis untuk pergi ke sana karena yang bisa mendatangi restoran tersebut hanyalah orang-orang terpandang. Dan langsung aja Su Yi pun bilang jika mulai sekarang Xiao Peng sudah menjadi orang terpandang yang bisa masuk ke restoran tersebut. Sehingga cerita semuanya pun akhirnya sampai di restoran itu. Namun mereka dihadapkan dengan seorang pelayan yang memberitahu jika restorannya sudah penuh, jadi pelayan menyarankan Su Yi untuk mencari restoran lain. Hong Jun belum menyerah dan mengatakan mereka ingin memasuki restoran lantai atas yang kini masihlah kosong. Kan tetapi sang pelayan menolaknya karena yang bisa memasuki lantai pertama hanyalah orang-orang terhormat aja. Segera tak basa-basi Su Yi pun mengeluarkan sebuah token yang langsung aja pelayan itu pun panik dan segera melaporkan kepada atasannya. Tak lama Nona Chuyun pun datang yang seketika menyambut Su Yi dan yang lainnya. Selain itu dirinya juga meminta maaf karena telah memperlakukan Su Yi dengan begitu buruk. Tapi sekarang karena Su Yi memiliki token keluarga Xiao, jadinya dia pun mempersilahkan masuk ke lantai pertama restorannya. Alhasil sang pemilik toko yang ketakutan kemudian langsung memecat pelayan tadi yang tidak bisa menyambut tamu besarnya. Begitu sampai Xiaoran sangatlah senang, bahkan sangat merasa takjub dengan ruangan makan VIP ini. Bahkan saking senangnya Xiaoran sampai bertanya-tanya mengenai dirinya yang apakah sedang bermimpi. Setelah itu datanglah kembali Nona Chuyun yang mengatakan semua pesanan Su Yi akan diberikan secara gratis. Itu disebabkan kesalahannya yang tadi tidak menyambut dirinya. Mendengar itu Su Yi pun setuju dan segera memerintahkan Chuyun untuk mengantarkan makanannya. Di saat yang sama di luar restoran itu kita diperlihatkan beberapa tuan muda yang adalah Jan Yuanxin, Huolong, Nian Yun Xiao, dan Yu Miao. Mereka ini merupakan beberapa murid yang dulu pernah merundung Su Yi dan juga Xiao Peng. Kedatangan mereka ke restoran ini nampaknya ingin melakukan perayaan karena semua tuan muda telah kembali berkumpul. Langsung aja Nona Chuyun pun menyambutnya dan mempersilahkannya untuk masuk ke dalam. Di atas, Su Yi nampak mendengar ada sebuah kehebohan yang seketika setelah melihatnya, Su Yi menjadi sangatlah senang. Dikarenakan saat ini dia akan melakukan balas dendam atas apa yang telah dilakukan para tuan muda ini kepadanya dahulu. Dari belakang Xiao Peng masihlah merasa mimpi yakni setelah menyembuhkan kakinya. Su Yi juga mengajaknya memasuki restoran nomor 1 yang dengan itu ia pun berterima kasih. Su Yi tetaplah tidak mempermasalahkannya yang bahkan kini dia pun meminta Xiao Peng untuk melihatnya ke arah bawah.
好，大有长进嘛。啥？你腿脚刚好就撞上他们。 Jelas, Sui ingin melakukan balas dendam kepada semua orang tuan muda ini. Tapi Xiao Peng malah menghentikannya. Menurutnya Sui tidaklah perlu melakukannya. Dikarenakan dirinya sangatlah takut Sui akan mendapatkan masalah lagi. Keduanya pun terus berdebat itu karena di belakang tuan muda ini pastilah ada backingan yang super kuat yang hal itu sangatlah membahayakannya. Terlebih juga di saat ini diberitakan kedatangan dari guru mereka saat berada di akademi untuk mengikuti penjamuan mereka. Jika nanti Sui bertindak maka sudah pasti masalah akan menjadi sangat berat. Namun tetap aja Sui akan bertindak dan akan bertekad membasmi mereka semua. Alhasil Xiao Peng pun mengerti dan percaya jadinya mereka pun akan bekerja sama apapun yang nanti akan terjadi. 结果如何，我和你一同承担。好。 Langsung aja Sui pun memanggil Nona Chuyun memintanya mengundang para tuan muda yang ada di bawah. Dari sinilah Nona Chuyun menjadi gelisah karena dia tahu jika tak lama lagi sesuatu yang besar akan terjadi. Ia kemudian menyuruh anak buahnya memanggil tetua Zhou untuk segera datang kemari. Singkat cerita, semua tuan muda pun sampai di tempat Sui. Awalnya mereka sangat terpukau dengan tempat tersebut, namun tiba-tiba Yun Xiao menjadi kaget karena di sana ada Lord Sui. Sui, ni怎么会在这里？ Kedua belah pihak mulai melakukan pertikaian selain mengoceh dan saling menjatuhkan. Bahkan tak tanggung-tanggung kembali kelompok tuan muda ini mulailah meremehkan Sui dan juga Xiao Peng. Namun Sui masihlah sabar yang kembali dia meminta Yun Xiao untuk mengatakan sesuatu pada Xiao Peng. Alih-alih meminta maaf, Yu Miao malah mengatai Xiao Peng yang katanya Xiao Peng sudahlah enggak pantas menjadi kekasihnya. Begitu juga dengan Xiao Peng yang sudah muak dengan sikap Yu Miao ini. Dari arah belakang tiba-tiba Chen Jinlong maju untuk menantang Sui, tapi inilah yang terjadi. Hanya satu gerakan aja Jinlong pun auto berlutut. Melihat ini semua tuan muda menjadi marah yang langsung aja mereka pun menyerang Sui. Tapi dengan santuinya bahkan sembari meminum teh hangat, Sui pun mampu menangkis semua serangan itu dan mengalahkan mereka. Di saat yang sama Sui mengatakan jika hutang semua orang akan dibayar hari ini. Jadi dia meminta semuanya untuk berlutut kepadanya. Melihat ini, Yu Miao menjadi ketakutan dan memilih untuk kabur dari sana. Tapi jelas Sui tidaklah membiarkannya dan langsung ia pun menghentikannya. Kekuatan Sui yang sudah di luar nalar, akhirnya Yu Miao memilih untuk berlutut bahkan mengakui perbuatannya dulu yang adalah sebuah paksaan. Rekan Yu Miao kemudian mulai angkat bicara meminta Sui untuk tidak melukainya. Tapi dia pun menjadi auto takut dikala Sui menodongkan pedang ke arahnya. Langsung aja demi untuk keselamatannya Yu Miao pun meminta maaf kepada Xiao Peng. Dan kini di sana tersisa tuan muda Yun Xiao yang menjadi senang karena musuhnya kini bukanlah dirinya seorang. Melainkan semua keluarga di kota Yunhe juga menjadi musuhnya Sui. Tapi Sui memang tidak gentar dan kembali dia pun menyerangnya sampai akhirnya Yun Xiao auto kesakitan. Di saat yang sama Sui kemudian menanyakan saat dulu dirinya mematahkan kaki Xiao Peng. Namun Yun Xiao ini tidaklah menjawabnya dan malah mengancam Sui kalau keluarganya pasti tidak akan melepaskannya. Dan tiba-tiba tak disangka sebuah serangan pun mengarah kepada Sui yang berasal dari tetua Zhou yang datang untuk menyelamatkan semua tuan mudanya. Yun Xiao memintanya segera menghajar Sui, begitu juga dengan semua tuan muda untuk segera membantainya. Dengan dalih seorang guru, tetua Zhou lantas meminta Sui mengingat ajarannya saat berada di akademi dahulu, di mana Mensen pedangnya tidaklah pernah mengajari para muridnya untuk bertindak kejam seperti ini. Di sana Sui tidaklah menghiraukannya dan kini dia pun segera meminum setengah gelas teh lagi untuk kedatangan tetua Zhou. Dari sinilah Yun Xiao meminta tetua Zhou untuk berhati-hati karena setelah Sui meminum tehnya kembali maka dia akan melukai seseorang lagi.
Tetua Zhou menanyakan kepada Sui alasan melukai semua tuan mudanya ini. Yang sudah jelas Sui pun menjelaskannya atas tindakan semuanya saat dirinya baru memasuki mansion pedang dahulu. Di mana dahulu kala orang-orang ini selalu menindasnya bersama dengan Xiao Peng. Bahkan setelah kepergiannya dari mansion pedang dahulu, mereka semua nyatanya telah memukuli Xiao Peng hingga kakinya patah. Dari sini Tetua Zhou mengerti dengan perasaan Sui, tapi tetap aja dia meminta Sui untuk meminta belas kasih memaafkan mereka semua. Sui tidaklah setuju dengannya, yang akhirnya Tetua Zhou pun mengeluarkan pedangnya dan memilih untuk melakukan baku hantam dengannya. 你不配为人师表。 Sui mengatakan Tetua Zhou ini tidaklah layak menjadi seorang guru, di mana dia selalu mengabaikan yang miskin dan membiarkan penindasan. Dengan begitu, Sui saat ini akan memberikan pelajaran pada Tetua Zhou yang telah membela semua orang yang telah melakukan kejahatan. Tidak hanya itu saja, Sui juga menceritakan bagaimana kejahatan Hualong dan yang lainnya saat dulu menindas Sui dengan begitu kejam hingga dia terjatuh ke dalam jurang saat melakukan sebuah misi. Namun pada saat itu tidak ada yang membantu dirinya, tapi semua orang malah membungkam dan tidak ada yang menyelidiki masalahnya. Dikarenakan seperti itu, Sui pun akan mencari keadilan sendiri, yaitu dengan membalas dendam terhadap apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Tetap aja Tetua Zhou tidaklah membiarkan Sui membantai mereka semua dan siap melakukan sebuah baku hantam. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.